Our Fashion New Entertainment. Hello and welcome to Wednesday. Halo listener. Nah, sekarang aku lagi bareng gue Sakti. Nama saya Yudi Prihastuti. Nama lengkap banget, yang panjang banget namanya. Dwi Yatmi Yudi Prihastuti. Biasanya dipanggilnya Yudi Sunario atau Yudi gitu loh. Saya kira nama panjang itu Ibu Yudi gitu panjang. Biasanya begitu, hari ini kagak pakai panjang banget, jadi cukup Yudi. Oh, jadi gitu. Guru ya di SMP 21? Bukan. Terus apa dong? Nggak tahu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Alhamdulillah, ibu ditakdirkan Allah sebagai seorang guru. Alhamdulillah. Kamu pasti murid deh. Iya, aku ibu tahu. Tanya Ibu kan? kok bertanya-tanya sih? Kan tuh kan apa aku bilang. Apa ibu? Oh, Ih, sama. kebiasaan kau gak pakai kan. Baru tahu soalnya. Kau baru tahu. Iya. Kita kenalan. Ibu nama saya Arin bu. Yudi. Ih, kenalan dulu kita. Yudi atau mau pakai panjang. Rupanya berarti Ibu Yudi gitu panjang. Tadi kan udah Yudi. Oh iya benar panjang. Ibu Oke. di SMP Negeri 21 itu pelajaran. Alhamdulillah hasilnya sih pelajarannya fisika, karena di fisikanya jadi ngajarnya IPA, fisika, kimia, dan biologi. Banyak dong. Tapi kadang-kadang juga ngajar ya bukan keterampilan sih, kegalakan lah. Sangat tahu nggak sih ibu? Enak loh. Bukan terkenal galak doang, galak banget kale. Banget. Pakai banget, jangan lupa, banget. BANGET banget. E-nya kurang panjang, jadi banget. Banget. Nah itu Nah, betul, gitu. sip. Galaknya ibu kayak gimana sih bu? Sekarang mau contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Banyak banget, saking banyaknya. Sampai 100 ada nggak bu? Mungkin kali ya, kalau dihitung-hitung dari ibu ngajar tahun berapa ya? Dari tahun 84 sampai sekarang tahun berapa sekarang? 2024. Alhamdulillah baru 4 tahun ya. Pakai nolnya di belakang. Jadi 40. Ya 4 dasawarsa. Alhamdulillah. Yang paling seru nih kalau lagi ngajar. Bukan ngajar sih. Jadi pernah di suatu sekolah. Dulu ibu punya kebiasaan waktu masih gadis. Masih gadis, GADIS, waktu masih sendiri gitu loh. Ya, Apa? sendiri. Juga masih kebiasaannya apa? Nah, ini kebiasaannya lucu. Anak-anak itu kalau manggil ibu adalah mami. Mami gitu loh. Manggilnya Anak siapa mami. nih bu? Anak siapa? Anak murid. Oh iya. Anak murid tuh kalau manggil ibu tuh dulu manggilnya mami. Jadi, ibu punya kebiasaan kalau sebelum masuk sekolah, ibu waktu itu sempat pertama kali mengajar di suatu sekolah di daerah Kartini. Anaknya perempuan semua. Cantik. Ibu guru jutek. Jadi kalau ibu udah mulai turun dari bajai, itu mereka udah bilang, "Mami datang." Pada lari semuanya, brubuk. Di satu koridor yang di sebelah kanan. Ibu nggak lewat kanan, ibu lewatnya sebelah kiri. Ibu nih, Kok bisa bu? Awalnya tuh gimana tuh bisa dipanggil mami? aneh juga kagak tahu. Maaf ya, ini kebiasaan malum Betawi. Kadang-kadang suka muncul aja tanpa disadari. Oh Ibu jadi juga tidak tahu kenapa mereka memanggil ibu dengan sebutan mami. langsung mami aja gitu ya? Langsung aja panggil mami. Kayaknya ada yang memprovokasi deh. Panggil mami, panggil beneran, mami. Jadi semuanya mami gitu. Akhirnya manggilnya mami. Terusan dong. Gitu deh. Pas kegiatan mengajar juga tetap mami ada. Ada yang mereka lupa. Iya bu, maaf ibu. Maaf ibu maaf bu, saya maaf bu. Maaf ya ibu ya. Maaf, Bu. Intinya di luar aja. Kenapa? Ternyata mereka alhamdulillah. Jadi kalau pas di luar sekolah, jalan deh. Makan deh. Kenapa tuh? Makan apa aja terserah. Makan mie ayam. Waktu itu belum ada, ya karena kan sekolah ibu waktu itu dekat dengan Pasar Baru.
Jadi kalau gini, Mam, kita ke pasar baru ya Mami. Oke, jalan ke pasar baru kita. Jadi kayak ibu sama anak ya. Gitu deh, padahal gue belum maaf, kebiasaan jelek deh tuh muncul lagi. Maklum ya, anak kampung ngomongnya sekate-kate. Gak apa-apa. Iya, biasanya kalau sudah begitu, terserah kalian mau makan apa, kita makan. Ibu yang bayarin. Kalau ada duitnya, kalau enggak, ibu juga sih yang bayar. Maaf, kapan? Sini. Boleh. Oke, Bisa aja, siap-siap. Ibu. Sini juga nggak apa-apa. Iya beneran. Iya, asli. ASLI, asli. Banget. Nanti kayaknya tambah lagi panjang. Ih. Kalau mulanya jadi apa gitu? Ayo, coba awalnya gimana? Belajar dulu sih. Belajar dulu. Aslinya sih nggak pengen jadi guru, tidak pernah terpikir untuk jadi seorang guru. Tapi ketika itu harus ada sesuatu yang mengalir yang tanpa diinginkan oleh ibu. Waduh, ibu. Jadi sudah siap, ada sesuatu yang mengalir. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Awalnya sebetulnya ibu tidak menjadi seorang guru kepinginnya. Aslinya maunya kuliahnya di pertanian, tetapi orang tua ibu tidak pernah mengizinkan ibu untuk pergi kuliah atau bersekolah di luar dari Jakarta. Akhirnya sudah gimana ya, biar tetap dekat dengan orang tua, tidak di luar Jakarta. Waktu itu UI lewat, coba ikut IKIP, ambil jurusannya apa ya, coba dia ambil jurusan yang banyak penggemarnya. Aslinya waktu itu yang banyak cuannya, artinya jurusan eksak adalah fisika. Ikut ujian waktu itu masih perintis 4. Alhamdulillah dapat perintis 4 dan jurusannya waktu itu ibu ambilnya fisika dan biologi. Yang diterima alhamdulillah fisika. Yang ternyata mahasiswanya yang perempuan itu bisa dihitung jari. Mungkin karena fisika makin terlalu pusing sih Kak. Nggak bikin pusing sih, bikin mual. Tapi alhamdulillah ya, karena itu mungkin ya akhirnya jadi ibu lebih dekat dengan teman-teman yang cowok-cowok, yang laki-laki gitu. Jadi kita kalau manggil, alhamdulillahnya senangnya di tempat kuliah yang banyak anak laki-lakinya, jadi ibu selalu diperhatikan. Kalau pagi itu teman-teman yang cowok-cowok terutama udah datang, yuk udah sarapan belum? Nih, maaf ya waktu itu karena mahasiswa kan manggil lo gue, nih gue bawain sarapan lo. Keren juga nih gue punya abang baik-baik semua, disiapin sarapan, disiapin apa lagi? Banyak. Alhamdulillah pokoknya mantap lah. Jajan ini dong, simpen. Juga sih, kan sudahnya, lu lapar, yuk kita makan, gantian deh. Oh alah gantian ternyata. Iya, Oh, punya motivasi sebagai guru. motivasi apa? Ingin membuat anak dia jadi yang baik dan terbaik. Pokoknya pengen yang terbaik lah aku buat siswa. Baik dan terbaik. Bukan satu, berarti dua ya. Dua dong. Dua ya. Selalu ibu sampaikan, jadilah anak-anak yang baik dan terbaik. Pinter kalau tidak baik, tapi kalau baik insya Allah bisa. Saya kan kalau misalkan ada pacaran suka nengok-nengok ya Bu ke belakang. Nah, ini dia nih, dia yang suka nengok-nengok nih. Saya suka lihat ibu dari saya suka ibu keliling-keliling. Keliling, Ya meriksa-meriksa. kirain keliling-keliling tukang kredit. Enggak dong, meriksa-meriksa atribut sekolah. Capek gak sih Bu? Alhamdulillah, karena untuk ibu atribut adalah bagian dari tata tertib ya, tata tertib yang harus ditaati. Kenapa harus ditaati? Tata tertib itu seperti kamu, alhamdulillah ya, sudah usia berapa sekarang? Aku sekarang 14 tahun. 14 tahun, artinya alhamdulillah dong sudah balik, sholatnya sudah tidak diingatkan ya. Jadi yang namanya tata tertib itu seperti halnya juga dengan good habit ya. Iya. Nah, jadi sesuatu kebiasaan, bukan kebiasaan, suatu kebiasaan yang baik yang harus dimulai dengan cara bagaimana awalnya dipaksa. Iya kebiasaan. Dipaksa dulu kan. Keliling itu dalam rangka apa? Memaksa supaya apa?
jadi suatu kebiasaan baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian sudah, Karin dan teman-teman sudah mentaati, sudah tertib, masuk kelas tuh nyaman. Nyaman nggak coba? Nyaman. Nah, biasanya begitu. Yang tidak nyaman itu adalah ketika melihat ada Bu Yudi, langsung pura-pura. Tapi ketika kalian tidak melengkapi atribut, ya, nanti tata tertib dilanggar. Atau tidak. Atribut tidak lengkap, pasti gugur dong. Dan satu, tolong diingat, ketika ibu dan bapak guru menegur kalian terkait dengan tata tertib, perilaku, dan lain sebagainya, bukan karena ibu dan bapak guru membenci Karin dan teman-teman, Bukan kalian tetapi justru karena rasa sayangnya mau, yaitu tadi anak-anaknya adalah menjadi anak yang baik dan terbaik. Ibu sering katakan, kalau jadi juara, mungkin awal di saat ini mungkin kalian yang terbaik adalah hanya di SMP Negeri 20. Emang hanya mau sampai di SMP Negeri 20 saya terbaik? Tidak dong, di Jakarta Timur. Sampai timur doang? Tidak dong, ke Jakarta. Emang sampai Jakarta saja? Enggak dong. Kita mau lanjut lagi dong yang lebih jauh dong. Luar Jakarta mana? Indonesia kan, nasional. Hanya cukup sampai di nasional? Tidak dong. Sampai mana? Internasional. Karenanya moto SMP Negeri 20A, religius, nasionalis, dan berkarakter. ada nggak sekarang? Ada. Jadi ketika kalian, Karin dan teman-teman sudah memiliki moto SMP Negeri 20 Jakarta, religius, nasionalis, berkarakter, insya Allah itu sudah pegang. Jadi kalau ibu bilang, dan ibu lihat SMP Negeri 20 udah mantap banget. Motonya aja sudah cakep, semuanya dikembalikan kepada Karin dan kita sebagai pelaksana, sebagai yang memilih SMP 20 sebagai tujuan. Itu loh. Jadi keliling-keliling, walaupun kadang-kadang juga sebel sih, asli sebel. Sebel banget. Ini anak sebenarnya masih 20 nih ya, tapi asik. Soalnya biasanya ya saya lihat kadang tuh masih banyak banget kasapan atau kasihan yang atributnya menang. Nah, apalagi sudah kelas 8 dan kelas 9. Harusnya kan sudah menjadi contoh toh. Nah, itu kadang juga ketemu tuh ada anak kelas 9 pakai levelnya, kelasnya itu kelas 8. Langsung bertanya, maaf ya, kamu sekali kelas 8 berapa? Pengen nggak sih di kelas 9? Kalau nggak kepengennya gitu. Balik lagi aja ya. Maksudnya itu, cuma kan cara halus, mengingatkan. Oh iya Bu, maaf Bu, belum dijahit. Kamu perlu dibantu jahit. Bukain benang, biar dijahit. Dari mana? Jadi ibu menurut ibu nih ya, Ya, ada nggak sih baik. kesamaan zaman kami zaman kami sekolah sama zaman Sama-sama belajar ya, masih sama-sama mendidik guru. Ada guru, ada misalkan kalau dulu dibilangin murid-murid, sekarang sudah beralih menjadi peserta didik yang dalam rangka pendidikan. Kesamaannya, yang kesamaannya lagi adalah seorang guru itu menjadi panutan. Selain berbagi ilmu, memberikan pengetahuan dan peserta didik, murid harus memahami karena guru adalah orang tua. Itu juga yang menjadi prinsip. Jadi ibu adalah orang tua untuk kalian di sekolah. Jadi ketika ibu marah, itu tadi kan nggak mau ada orang tua yang melihat anaknya tidak baik kan, tanda petik ya, artinya dalam segala hal pasti mau jadi anak yang baik dan terbaik. Kedua, ada kesamaan sudah ya, memang ada nih perbedaannya. Kalau yang namanya dulu, kalau yang namanya dulu sekolah itu niatnya betul-betul berbeda dengan sekarang. Terkadang itu juga, mohon maaf, sebagai seorang guru juga apa sih sama
di 20. ngajar di 20, dukul, seneng nggak ya? Kan kalau ibu nggak seneng sepertinya ibu udah lama deh melarikan diri. Maksudnya begini, meskipun ibu di sini baru ya, artinya baru tahun 2021. Sekarang tahun 2024 itu di bulan Juli, artinya waktunya singkat. Seneng nggak? Seneng dong. Artinya ketika ibu harus memasuki masa, ada sesuatu yang hilang. Meski baru, tapi teman-temannya luar biasa. Bapak ibu guru sangat luar biasa. Mereka sangat welcome. Ini nanti nangis nih. Kamu tiga kan? Ini nanti nangis nih. Nah, artinya betul. Semuanya membuat ibu bahagia. Gimana tuh? Kok kita bisa bikin ibu bahagia? Ya dong, membuat ibu bahagia dong. Meskipun aku sudah berakhir, tetap aku akan menambahnya. Kalau ini Artinya tidak akan pernah kembali. betul. Kalau dulu kita bela-bela hujan badai, istilahnya kalau katanya jagoan kenapa nggak deketin detektif yang kecil yang rambutnya lucu deh, detektifnya namanya Snowy. Hujan badai itu bukan halangan. Kalau anak sekarang kalau ibu melihat mereka kurang tough ya, kurang stabil, kurang punya kurang punya kekuatan untuk menerjang, lalu dikenakan terlalu dibuai dengan kemudahan. Ibu dulu SMP masih ingat ibu SMP itu ibu berangkat sekolah jalan kaki. Ibu rumahnya di Pisangan Baru, belakang stasiun Jatinegara, menuju ke Jalan Manggarai Utara, melewati Pasar Jatinegara, melewati Gang Kelor. Tapi biasanya ibu ambil jalan tikus, jalan yang cepat. Nanti ketemunya sampai di jembatan Sungai Ciliwung, Selamat Riyadi. Pernah suatu hari, pasti bawa payung ya pasti. Pernah suatu hari ketika itu hujan deras, baju kering di jalan hujan, basah dong. Basah Kok dong. bisa bu? Kok bisa? Alhamdulillah, ini pertanyaan kedua. Kok bisa? Walaupun sudah diarahkan payung sesuai dengan arah hujan datang, tapi ternyata arah hujannya berganti-ganti. Jadi bingung. Akhirnya basah juga kan, walaupun pakai payung, tapi kan tetap ya kena jasnya basah. Baju basah, masuk sekolah, tapi sudah di dalam kelas, sampai baju itu kering kembali. Perjuangan. Dan yang pasti sangat taat dan tertib. Bersekolah di SMP di daerah Manggarai Utara yang saat itu sangat terkenal dengan tertibannya. Karena memang yang mengajar adalah guru-guru yang dahulu, istilahnya guru-guru yang memang punya disiplin yang luar biasa. Jadi memang disiplin ternyata dibutuhkan untuk kesuksesan belajar seorang peserta. Disiplin itu lanjut ya bu sampai sekarang apa? Alhamdulillah. 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 Jadi mohon maaf ya, kalau di depan pintu ada anak saja yang tali sepatunya lepas, itu selalu meminta kalian atau anak tersebut melipir. Minggir, minggir dan nggak boleh mengging. Terus duduk. Kalau nggak duduk jongkok lah, ya karena apapun kondisinya harus ada etikanya. Etika yang pertama. Jadi apa tadi di sini. Kemudian kalau sudah selesai baru mulai. Mengapa? Dalam rangka tadi, kalau tadi tali sepatunya tidak terikat dengan baik, bisa nggak dia celaka? Bisa. Kesandung atau terinjak oleh temannya, bahkan mungkin terinjak oleh dirinya sendiri. Biayanya murah atau tidak? Mahal dong dari harga tali sepatu. Makanya kadang anak-anak itu suka melihatnya, mana guru galak banget sih, wajib gini kakak boleh.
semua ada sesuatu ya. Kadang bapak ibu guru itu sudah melihat ke depan. Kalau terjadi sesuatu mereka sudah mempersiapkan, sudah preparing. Apa yang harus dilakukan? Begitu. Punya hal yang menyenangkan gak sih waktu pas di sekolah Apa ya? yang masih diingat itu sih masih diingat. Nggak bisa dilupain apa ya? Yang pasti sih alhamdulillah punya teman-teman yang baik. Sampai saat ini pun juga ikut punya teman yang baik. Masih itu masih berhubungan. Masih alhamdulillah teman SMP, teman SD memang sudah tidak ya. Teman SMP sampai saat ini masih namanya 336 Juga kok bisa klasik kelas 36 waktu itu tidak pakai Oh. ABCD masih jadi pakai kelasnya 36. Itu alhamdulillah begitu di SMA IPA-nya juga 3 IPA 6 singkatnya IPA Gen. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih terus komunikasi dan insya Allah nanti sesudah Ramadan sudah Idul Fitri kita akan mengadakan halal lebih halal. reunian jadinya ya. Ya reunian. Sekolah ibu dulu sekolahnya terkenal dengan banjir. Oh, tahu-tahu. Tahu kan? Tahu. Sekolah yang banjir. Tapi alhamdulillah bukan banjir air saja sih, banjir prestasi juga. Yang sampai sekarang memang tidak pernah dilupakan begini. Jadi karena sekolahnya itu langganan banjir, langganan prestasi juga. Jadi ketika jalan di depan itu sudah terlihat air menggenang. Kan kalau jalan teman-teman bareng. Banjir. Berarti kita libur, nggak masuk. Ini baik lagi apa enggak? Biasanya langsung balik, tapi hari itu tidak jadi balik. Ada teman, oi masuk, kan banjir, pintu depan gerbang depan gak bisa dilewatin, terus kita mau lewat mana? Biasanya kalau banjir lumayan loh, Tinggi banget. gede banget sih, cuma sekepala kepala anak kecil, Oh, GKI tinggi banget berarti itu kalau misalkan sekepala sekolah anak saya. kecil, sekepala anak kecil, sekitar kan kalau di Indonesia kan bilangnya nggak pakai ukuran, nggak pakai satuan kan, bilangnya kalau nggak mata kaki, setis, selutut, pinggang, dada, leher, kepala. Gitu kan. Kalau ibu waktu itu posisinya ada di lutut. Panjang belum kan? Harus bukan. Roknya yang pasti di bawah lutut tetap ya. Tetap di bawah lutut. Warnanya waktu itu masih keren. Warnanya krem polos, kremnya krem muda, atasnya bawahnya krem tua. Krem tua itu jadi apa ya? Tidak tahu warna apa ya. Itu tuh seragam khasnya atau Seragam emang sekolah zaman dulu kan belum ada putih, belum ada putih abu-abu, masih seragam khas sekolah. Keren. Apalagi kepala sekolah. kenapa? Jadi ingat waktu ketika ibu mengajar, ibu jadi ingat kepala sekolah itu sama. Jadi begitu ada dengar suara sepatunya tak tok tak tok, Wilma datang, lari semua. Berarti galak dong pas sekolahnya. Bukannya galak, apa yang bikin marah dia juga kalian melihat dia ya, Bisa bukan jadi. galak mungkin ya, dia disiplin, sangat disiplin dan sangat tegas. Kalau memang salah dikatakan salah. Berarti mirip kayak itu dong. Ibu yang mirip dia kali, Oh iya benar. Itu kan kan ibu yang mencontoh lain. dia, mencontoh sesuatu Iya, yang benar. baik. Nama tuh sepatunya dulu juga ibu senangnya pakai sepatu yang hak tinggi. Kalau nggak 7 cm kayaknya nggak mantep. Kalau dulu boleh tuh pakai sepatu Masih sekolah mah sepatunya zaman dulu mereknya paling terkenal itu adalah produknya jadi endorse ya. Tapi nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan siapa tahu produk yang sekarang mendengar ibu bisa di endorse ya. Kan lumayan kita bisa berbaginya. Produknya WIMO. kayak berpelajaran WIMO Imo dulu terkenal ya, artinya bukan terkenal, artinya bukan terkenal karena mahal, tapi karena memang produknya sangat bagus, kualitasnya bagus. kualitasnya sangat baik, kulitnya asli, nggak kaleng-kaleng. Mahal nggak bukan? Ya kalau dibilang mahal atau tidak, serupiah kalau belum ibu beli ibu bilang mahal, Rp1 kalau ibu belum membeli ibu bilang mahal. Tapi kalau kamu sebutin harga misalnya berapa, maaf, kalau misalkan ibu katakan 1 juta, kalau ibu sudah membelinya berarti murah, artinya ibu sanggup secara, artinya kalau dibilang harganya ya
normal aja. Tapi dibandingkan dengan kualitasnya betul. Terus suka nggak sih sama pelajaran Kak? Sangat Banget. banget. Kan ada fisika ya, Fisika, biologi. fisika, hitung-hitungan, biologi ini hafalan. Terus nggak sih Bu? Pusing nggak ya? Pusing nggak ya? Kalau kita sudah ketemu sesuatu yang kita suka ya sob. Biologi sebetulnya menyenangkan, cuma termasuk hafalan itu yang agak-agak kurang ya. Apalagi ketika masuk ke yang namanya materi tentang genetika. Apa ya itu? SMA genetika, kalau di SMP namanya pewarisan sifat. Kalau sudah sampai tidak bisa itu ya, kalau sudah mulai menyilangkan, kalau satu yang monohibrid is oke, dihibrid is oke, ini udah polyhibrid langsung garu-garu kepala, Pusing. pusing. Kalau hitungan lebih enak. Kenapa? Karena dia real, nyata ada di depan. Ada rumus juga. Kalau rumus artinya kita berusaha untuk memahami. Kalau hitungan istilahnya sudah ada di depan, kita tinggal menghitung. Banyak gue udah udah keluar lagi. Gantian nangis. Suka nangis. Sabar. Ibu yang nangis, ibu jangan nangis tapi aku. Kita udah siapin aja. Kalau di belakang kamera kan nangis biasa. Aku mau nangis semua. Terus saya mewakilkan saya sudah bersedia mengangkat aku buat datang ke kami. Juga kami sudah mengerti ibu karena ibu sudah jadi guru yang hebat gitu. Bilang hebat jadi nangis deh beneran kan. Banyak tisu. Kita ada tisu. Tisu. Udah kayak oke, thank you. Tisu. Bentar, mohon maaf ya. Never say goodbye. Never say goodbye. Pokan. Kalau bahasa Thai bilang pokan atau cekan ya, ketemu lagi. Naciu bye-bye. Or, jadi teringat. Oh, adios. Adios itu ternyata katanya bukan, this is the adios is not goodbye. Katanya ada lagu zaman dulu banget, lagunya Angel Capri. Jadi kalau kamu pernah mendengar lagu itu pasti tahu. Coba sudah meninggal di atas. Ya, yang pasti see you again. Never say goodbye. See you next time. See you again. Sampai jumpa. Ibu cuma bilang, Oke. Bu, Kata lu gayanya gimana? dadah. Cantik. Jadi karena podcast kita udah selesai, pasti banyak banget kan pelajaran yang bisa diambil dari kita. Jadi sekarang saya dan Bu Yudi mau pamit undur diri. Sama-sama ya Bu. Oke. 1, 2, 3. Dadah listener. Thank you.